Saya makan sendiri. Sudah direkod guys. Baik, kakak semua, Cara ya Pak Udi. record sudah saya lakukan. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini bisa berjalan lancar karena durasinya juga tidak begitu lama. Kemudian kita akan merefleksi bukti karya yang ada di LMS yang kakak kerjakan ya. Sebelumnya izin sebentar. Isi dah. Coba apa di sini? Apa? Bisa. Jadi mulai ngapain kucung pas di mekane luditin di desa melubi dekat Juma langsung ada bubi ya lifikan bisa jalan madu Mohon maaf ya kakak karena tadi masih berpindah tempat ke ruangan yang lebih kondusif. Untuk mengawali pembelajaran hari ini seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan juga merupakan ini pertemuan kita yang terakhir dari beberapa pembelajaran yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan bisa bermakna untuk semua yang bisa kita lewati ya. Mungkin yang di terakhir pertemuan boleh saya minta mungkin dari Kak Made Widayana untuk memimpin berdoa, memimpin kakak yang lainnya untuk berdoa di pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu Kak Made. Siap. Langsung Kak Era? Oke, langsung. Oke. Baik teman-teman, izin Kak Era. Saya pimpin. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan Zoom hari ini, semoga nanti kegiatan yang berjalan lancar ya. Mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, memohon ya agar semuanya berjalan lancar ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Era. Baik, terima kasih kepada Kak Made yang sudah bisa memimpin teman-temannya, kakak-kakak yang lainnya untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Izin ya kakak-kakak share materi pada pagi hari ini.
Apa sudah kelihatan PowerPoint-nya, Kakak? Nah, Sudah. Sudah, Kak, sudah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi tentang refleksi bukti karya, di mana durasinya itu hanya 1 JP, yaitu 45 menit. Mungkin kita akan gunakan waktunya sampai di jam 11 kurang ya, Kak. Nah, kemudian izin salam menyapa bahagia kepada Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Jadi tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih sekali kepada kakak-kakak semua yang sudah bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini, bahkan kegiatan sebelum-sebelumnya dengan penuh semangat, dengan penuh hikmat, kemudian bisa pada pagi hari ini sudah sampai di titik yang terakhir. Nah, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Guru, walaupun sudah terlewat, walaupun secara daring di WA Group sudah kita saling tegur sapa dan menyapa, tapi di virtual ini tidak lupa saya ucapkan kepada kakak-kakak semua. Kemudian ini tidak saya akan bahas lagi karena ini sebuah kegiatan yang terakhir dan kakak sudah sangat hafal mungkin tentang fitur-fitur ini. Nah, yang berikutnya agenda di sesi ini, yang pertama ada pendahuluan ya, mana pendahuluan penyampaian tujuan sesi dan sudah secara langsung tadi saya bicarakan, saya utarakan. Kemudian yang berikutnya kita akan merefleksi bukti karya selama 30 menit. Saya sudah siapkan berupa link Canva dan ada pertanyaan pematik. Kalau tidak salah ada 3. Nanti mohon dibantu kakak-kakak yang bisa menggunakan perangkatnya, boleh diketik pengalamannya di sana. Kemudian mungkin dari beberapa kakak-kakak boleh mengutarakan secara langsung di virtual ini. Nah, setelah itu baru kita akan adakan sesi diskusi. Kemudian di terakhir baru kita lakukan penutup. Nah, pendahuluan sudah saya lakukan di awal pembelajaran. Yang pertama, kemudian yang berikutnya, ya, tujuan sesi, peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Ya, jadi nanti silakan disimpan dulu beberapa pertanyaan yang mungkin akan dibahas nanti pada sesi diskusi. Mari kita pergunakan waktunya.
Nah, ini PPT yang kemarin sebelum kakak-kakak membuat bukti karya. Jadi beberapa ketentuannya bisa kakak-kakak mungkin sudah dipelajari kemarin. Jadi saya ambil untuk mengingatkan saja ya. Jadi yang pertama mungkin kakak memilih bukti karya. Bukti karya itu bisa dokumen berupa PDF atau video. Kemudian dari ketiga ini bisa kakak pilih baik praktek pembelajaran, praktek baik, kemudian RPP atau modul ajar. Ya, jadi saya tidak tekankan lagi karena kemarin sudah kita bahas. Nah, ini kriterianya, ketentuan dalam bukti karya. Jika kakak membuat dokumen berupa PDF, apa saja. Kemudian kalau kakak menggunakan video, apa saja yang harus dilengkapi. Nah, untuk yang berikutnya, ya, nah ini tatanan atau prosedural setelah kakak mengupload di LMS. Jadi nanti ada Fasil akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Ya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Nah, begitu sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, mungkin di sini saya tegaskan, jadi ini role-nya peserta yang kemarin, jadi mungkin saya yang jadi pesertanya, ini role-nya seperti ini. Ya, jadi bisa nanti kalau yang sekarang, ya, kakak-kakak tinggal meng-up di LMS. Nanti silakan menunggu karena yang memvalidasi mohon maaf saya sendiri. Nah, setelah nanti divalidasi kita menunggu mungkin kalau bukti karya kakak-kakak itu tidak pernah diupload di PMM kurang lebih selama 1 atau 2 jam, itu secara otomatis akan terbit di PMM. Ya, karena kemarin ada beberapa kendala setelah divalidasi sampai menunggu 24 jam atau 1 hari belum juga muncul. Ternyata setelah ditelusuri bukti karya tersebut sudah pernah terbit di PMM, sehingga itu yang menyebabkan materinya atau poin yang diangkat di PMM menjadi double sehingga menghambat penerbitan. Jadi bisa nanti kakak-kakak diingat, jadi bukti karya kakak-kakak itu memang belum pernah diupload di PMM, sehingga nanti saya memvalidasi menunggu kurang lebih 1 sampai 2 jam, dia akan terbit di PMM secara otomatis. Ya, secara otomatis. Nanti setelah muncul di PMM,
silahkan link yang ada di PMM diambil, ya, di copy, dipasang kembali ke LMS, yaitu di BK3. Ya, setelah link Zoom ini, di bawahnya ada itu BK3, pengumpulan berbagi bukti karya. Jadi link itu nanti kakak-kakak pasang di BK3, ya. Mudah-mudahan kakak paham materinya, paham akan penjelasannya, sehingga nanti kakak bisa tinggal menunggu saja. Nah, untuk berikutnya, ya, jika kakak masih ada beberapa kendala, mohon disimpan dulu nanti di sesi diskusi. Mari kita bahas, ya. Nah, ini kita masuk ke inti, yaitu merefleksi bukti karya. Saya akan share linknya. Silakan kakak-kakak isi ketiga pertanyaan pemantik ini di link Canva. Mungkin nanti 1 atau 2 orang bisa secara langsung membaca saja hasil refleksinya, atau boleh berbagi pengalaman terkait kemarin bagaimana kesan dan pesannya dalam pembuatan bukti karya. Mohon menunggu, saya akan kirimkan linknya. Oke. Di kolom chat sudah saya bagikan, kemudian di kolom WA grup sudah saya kirim juga. Silahkan kakak-kakak mulai menulis di sana, dibuka. Mungkin secara singkat saja, karena sticky note-nya di sana sangat kecil. Silahkan kakak bekerja sesuai dengan slide nama milik kakak sendiri, ya. Di sana sudah ada namanya, silahkan dibuat. Pertanyaannya juga sudah ada, silahkan dikerjakan, ya. Mungkin saya kasih waktu 10-15 menit, karena waktunya sangat terbatas. Nanti biar bisa dari beberapa kakak membacakan hasil refleksinya. Nah, untuk pengerjaannya silakan dikerjakan, ya, kakak. Kalau yang kesulitan untuk mengedit, boleh dikonfirmasi langsung, ya, kakak. Jadi saya bantu dari sini, ya. Kakak yang tidak bisa boleh diketik secara manual di kolom chat. Mungkin nanti saya yang bantu memindahkan ke link Canva-nya, ya.
Kak Fitri, mohon bantuannya bisa diedit nggih? Bisa Kak, bisa. Ya, terima kasih. Kak Oko, mohon maaf. Sudah Kak, sudah bisa diedit Kak. Siap, siap, siap. Kak Pak Ketut, Era, tolong dibantu munculkan pertanyaan refleksinya. Saya mau tulis lewat kolom chat, Kak. Inggih, siap Kak Ketut. Ya. Terima kasih. Jul nyilih kene Jul. Hmm. Makasih. Sudah main. Silakan yang sudah bisa mengedit, silakan dikerjakan ya. PKG. Apa tuh? PKG. Dia HP apa tuh dulu? Laptop dan bisa ke bapak ini. Orang penting. Multitasking. Orang penting.
Maaf Kak Era nggak bisa isi si keynote-nya. Klik langsung di sana, nggak bisa Kak? Nggak ada kursor. Oke, tunggu sebentar Kak. Saya juga nggak bisa Kak Era. Karena pakai laptop teman yang minjem. Di refresh dia Kak. Sunatra. Ya, ya. Kalau yang tidak bisa boleh ditulis di kolom chat, nanti saya yang memindahkan ke Canva-nya ya. Ya. Ini printer Makada 2 kan 003. Oh, betul. Ane lain di si pawayan itu yang lain. Yang sudah di sini mungkin Kak Kadek Oko Wiade, terima kasih yang sudah. Kemudian Kak Ketut Fitri juga sudah, terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Kak Ketut Sudana yang sudah juga. Kemudian yang sudah juga Kak Made Widayana, terima kasih sudah juga. Dan yang sudah Kak Nengah Marcella juga sudah. Kemudian yang sudah Kak Nyoman Diarsana juga sudah. Kemudian Kak Kusumerte Jaya juga sudah, terima kasih. Kak Wayan Sariarte juga sudah. Silakan bagi yang belum, boleh ditulis di kolom chat. Nanti saya bantu untuk membuat di link Canva-nya ya.
Untuk miliknya Kak Kadek Budiantara sudah saya teruskan ke Canva ya. Baik Kakak, saya melihat di sana sudah ada beberapa yang selesai mengerjakan refleksi bukti karya. Mungkin sambil menunggu beberapa dari kakak yang masih menulis, boleh saya minta perwakilan mungkin 2 orang saja, perwakilan pertama dan yang kedua yang bisa menyampaikan refleksinya terkait dari pertanyaan pemantik yang bisa saya tampilkan di layar kakak ya. Mungkin yang bisa boleh raise hand. Oke, terima kasih sekali kepada Kak Marcella yang bisa mewakili rekan-rekannya. Gitu. Boleh Kak Marcella diutarakan, waktu saya persilakan. Mohon ditampilkan kanva sayanya Kak. Siap, siap. Kelihatan nggak?
Ada ya? Oke, silakan. Ya, kelihatan Kak. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Era dan teman-teman. Ya, di sini ya, saya ingin menyampaikan refleksi saya. Yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang sudah diketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Nah, di sini bukti karya yang saya ambil yaitu bukti karya video praktek pembelajaran. Hal-hal yang saya ketahui yaitu yang pertama terkait dengan dokumentasi, yang dimana kegiatan berupa video itu yang menunjukkan keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan praktek olahraga ataupun dalam melakukan kegiatan fisik. Nah, di sini juga saya ada laporan tentang ya tantangan yang dihadapi, ada kesulitan, kesalahan yang dialami, serta hasil yang ingin dicapai. Nah, di sini juga ya dalam kegiatan bukti karya saya ada menunjukkan ada presentasi kelompok dan juga adanya asesmen otentik, yaitu di dalam video saya itu ada siswa memberikan penilaian antar teman. Nah, di sini yang kedua, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum. Ya, yang sudah berjalan baik yaitu di sini keterlibatan siswa. Ya, kebetulan di sini saya menggunakan model pendidikan gerak yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga di sini peserta didik dapat memilih gaya belajar mereka sesuai dengan minat masing-masing. Ya, mereka lebih semangat dan juga terlihat aktif, dan dalam penguasaan materi juga mereka lebih mudah karena memilih gaya belajar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang belum berjalan baik, nah di sini kemarin saya mengkelompokkan siswa. Memang ada siswa yang senang gaya belajar auditori. Nah, tetapi di sini ya kekurangan medianya, yaitu ada peserta yang beberapa tidak membawa HP dan ada juga yang membawa HP tapi tidak berisi paketan, yang seperti itu yang belum berjalan. Nah, terus apa saja yang selanjutnya dilakukan untuk memfasilitasi peserta dalam pembuatan praktek bukti karya. Nah, yang pertama di sini ya saya sebelum memberikan tugas itu ya memberikan penjelasan yang jelas tentang tugas yang diberikan. Yang kedua, memberikan panduan atau contoh cara menyusun laporan. Nah, yang ketiga di sini saya berusaha untuk membantu fasilitas, ya melengkapi fasilitas yang dibutuhkan peserta didik agar memudahkan nanti peserta didik dalam berkegiatan. Yang keempat, tentunya memberi motivasi, yang menyampaikan konsisten dalam kegiatan dan lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan. Yang kelima, dalam setiap kegiatan ya kita ya pantau dan memberikan evaluasi secara berkala. Yang keenam, terakhir, yang memberikan ruang bertanya kepada peserta didik. Ya, jadi itu kegiatan yang saya lakukan. Ya, bila ada yang kurang mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Boleh dikasih aplaus dulu. Oke, mungkin yang lainnya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Marcella yang sudah bisa mewakili rekan kakak yang lainnya, di mana di sana saya menyimak Kak Marcella menggunakan pendidikan gerak, kemudian sudah berpusat kepada peserta didik, di mana terlihat di sana sudah menggunakan berdiferensiasi, kemudian kendala dan hambatan sudah dituangkan di sana, kemudian tindak lanjutnya juga sudah bisa disematkan di sana. Nah, sehingga nanti itu sebagai rekam jejak dari Kak Marcella sendiri, yang juga sebagai berbagi pengalaman untuk kita semua, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi kita memiliki beberapa kendala, tapi kendala tersebut tidak mengurangi, tidak menurunkan semangat kita dalam
mendidik peserta didik kita, baik di dalam kelas maupun di ruangan. Jadi dari bukti karya yang sudah disampaikan secara langsung, Kak Marcella sudah memilih video, kemudian di sana videonya sudah ditentukan dari 3 modul yang kemarin kita pelajari, pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, kemudian ada SEM ya, simulasi education modelnya, jadi sudah diterapkan ke peserta didiknya. Mungkin itu yang bisa saya ringkas atau simpulkan. Jadi penambahan untuk penguatan tentunya sudah kita sadari bersama, apa-apa yang menjadi kekurangan tentunya menjadi kekuatan untuk kita mengajar, karena kemarin kita sudah mempelajari beberapa aset based thinking yang kita miliki di masing-masing satuan pendidikan. Nah, mungkin lagi satu kakak saja di akhir pertemuan, siapa yang bisa dan boleh angkat tangan, ya, raise hand. Lagi satu saja, Kak. Mungkin siapa yang bisa? Mungkin yang lainnya nanti yang masih di kolom chat, saya teruskan ke kanvanya ya. Mungkin siapa yang lagi satu, Kakak? Oke. Ada yang resen, Kakak? Oke, saya pindahkan dulu pemiliknya Kak Budi ya. Ada Kakak? Lagi satu orang saja. Atau boleh saya tunjuk ya? Boleh saya tunjuk ya, Kakak ya? Mohon maaf ya, saya tunjuk. Kak Diar sana, boleh dibantu Kak Diar sana? Ada Kak Diar sana? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada Kak Diar sana? Ada Boleh dibantu Kak? Boleh dibantu Kak? Berarti ini terakhir berarti Zoom terakhir ini. Bagaimana Kak? Bagaimana Kak? Apa penyampaian? Penyampaian. Apa yang terkibat apa? Kumpul. Baik kumpul. Komunitas belajar. Oh, maksudnya ini waktu video itu itu apa? Oh, itu kan. Dui. Olahraga tradisional.
olahraga tradisional. Apa namanya yang judulnya? Ini gobak sodor. Dalam Sem, oh. no. Nanti. Oke, Kak di atas sana tidak ada ya. Sana tidak ada ya. Boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya? Lagi satu saja. Lagi satu saja. Jangan offline-nya, offline-nya. Mungkin bisa dibantu Kak Made Widayana mungkin. Mungkin. Made ada ya? Kemudian ada ya. Ada sih, makanya offline. Oh, ada di mobil nih. Yudi. Kak Made Widayana ada ya? Widayana ada ya. Mohon dibantu Kak. Mohon dibantu Kak. Tes. Ya, mohon dibantu Kak. Mohon dibantu Tes. Kak. Ya, siap. Oke. Tadi masih tugas sih. Ya. Ya. Kita share. Oke, langsung aja Kak ya. Oke. Oke. Bisa dimunculkan Kak? Kenapa? Kenapa? Ini saya bisa dimunculkan. Oke, sudah. Kelihatan ya Kak? Oke, sudah. Sudah. Silakan ya Kak. Sudah. Oke, silakan Kak. Baik. Silakan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang refleksi dari karya. Yang pertama ada terkait dengan hal-hal apa saja yang diketahui ya. Yang pertama yang saya sudah ketahui menyusun dan menyesuaikan belajar sebagai bukti karya. Masih di mute Kak. Oh siap. Sorry. Iya, langsung. Nah, yang pertama hal-hal apa saja yang sudah diketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG Pejok. Nah, di sini saya sudah menyusun dan menyelesaikan modul ajar sebagai bukti karya dalam kegiatan PKG Pejok ini. Nah, di sini saya sudah melakukan tahapan awal yang penting dalam proses pengembangan profesional guru. Nah, modul ajar yang saya buat juga merupakan dokumen penting yang menggambarkan perencanaan dan persiapan mengajar yang komprehensif. Kemudian apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum, ya seperti itu ya. Nah, hal yang sudah berjalan dengan baik yaitu dengan penyelesaian modul ajar menandakan kemampuan dalam merancang dan menyusun perangkat pembelajaran. Keterlibatan aktif dan kegiatan pojok PKG merupakan komitmen terhadap pengembangan profesional guru. Kemudian yang belum optimal yaitu terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan konten yang kompleks dalam modul, kemudian kendala dalam menerapkan pendekatan pedagogis yang inovatif. Kemudian apa saja yang dilakukan selanjutnya, yaitu persiapan yang mendalam, yaitu memberikan panduan tersusun untuk penyusunan modul ajar, kemudian menyediakan contoh-contoh, kemudian pendampingan berkelanjutan, yaitu membuat sesi diskusi untuk berbagi pengalaman dan strategi. Selanjutnya pengembangan keterampilan yaitu dengan mengadakan lokakarya tentang teknik penyusunan modul ajar. Kemudian motivasi, dukungan yaitu membangun kepercayaan diri melalui umpan balik dan positif. Yang terakhir yaitu tentunya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi ya. Nah itu aja Kak. Mungkin ada yang kurang, ya mungkin Pak Fasil bisa memberikan tambahan. Terima kasih Kak. Baik, saya kasih applause dulu ya. Oke, terima kasih kepada yang lainnya. Jadi di sana Kak Made sudah bisa menjawab
atau memberikan sharing pengalaman terkait tentang bukti karya, di mana Kak Made di sana mengupload yang sudah dipilih modul ajar yang saya buat merupakan dokumen penting yang menggambarkan perencanaan persiapan mengajar yang komprehensif ya. Di sana juga apa yang sudah berjalan dengan baik, yang belum, beberapa kesulitan mengintegrasi konten yang kompleks ke dalam modul. Dan apa yang harus dilakukan ya persiapan mendalam, pendampingan, pengembangan keterampilan, motivasi dan evaluasi refleksi. Oke, jadi itu beberapa pengalaman yang sudah diberikan dan tentunya menjadi pengalaman tambah bagi kita semua jika nanti kita memiliki kendala yang sama di lapangan atau di kelas, sehingga tindak selanjutnya bisa kita siapkan seperti apa yang dilakukan oleh Kak Made Widayana. Ya. Oke, kakak-kakak semua, jadi dari saya tidak ada penambahan lagi karena tentunya kakak-kakak sudah secara maksimal membuat bukti karya dan beberapa pengalaman sudah kakak-kakak ceritakan berdasarkan 3 pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab sebelum saya akhiri terkait tentang bukti karya. Mungkin ada yang dipertanyakan, saya persilahkan. Jadi untuk refleksinya saya pergunakan 2 perwakilan saja ya. Baik, untuk Kak Yudi yang raise hand, dipersilakan Kak. Oke, mohon izin Kak Era, terima kasih selama ini sudah memberikan pemaparan yang baik terkait diseminasi ini. Saya ingin bertanya Kak Era terkait untuk modul ajar bagian asesmen itu untuk penilaiannya itu sekarang harus otentik apa ada penilaian yang lain terutama di asesmennya, dan apakah ada ya pedoman atau modul terkait asesmen itu dan kemudian contoh-contohnya seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik sekali dari Kak Yudi, dan juga ini tentunya untuk kakak-kakak yang lainnya. Jadi kemarin setelah kita mempelajari modul 2, jadi kita masuk ke modul 3. Jadi di modul 3.1 dan 2 kita mempelajari tentang asesmen otentik. Jadi tentunya modul ini modul yang baru dan terbaru tentunya, yang sudah kita pelajari bersama bagaimana cara pembuatannya. Di sana sepintas kita pelajari mungkin sama dengan asesmen-asesmen sebelumnya, mungkin ada beberapa pembaruan, terutamanya dari skala penilaian, dari yang belum mahir, dari yang sudah menginjak bisa, sampai ke yang sudah mahir. Jadi levelnya itu berjenjang, levelnya itu bertingkat. Nah, untuk penggunaannya bisa kita pergunakan yang terbaru, walaupun kita semua memiliki modul ajar dan RPP yang kemarin-kemarin, boleh kita pergunakan. Jadi itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, di mana asesmen otentik itu kita pelajari
di modul ini sehingga bisa kita terapkan ya, kita sematkan di RPP dan modul ajar untuk pembaharuan yang kita miliki. Jadi sebelum asesmen itu terlihat di sana juga dari tujuan pembelajaran yang mungkin kemarin kita ketahui bersama bahwa ada satu tujuan pembelajaran, sekarang sudah kita bisa pilih sesuai dengan ranahnya, afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi runtutannya seperti itu sehingga di terakhir kita mempelajari tentang asesmen autentik. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nah, untuk selebihnya mungkin nanti kita pahami kembali modul-modul yang sudah ada di LMS. Mungkin itu dari saya, Kak Yudi. Terima kasih Kak Era. Terima kasih. Yang lainnya ada mungkin terkait bukti karya yang belum paham? Oke, Kak Sunantra, silakan. Terima kasih Kak Era. Ini masalah tentang bukti karya nanti ya, cara upload di PMM-nya itu berupa link apa itu belum bisa. Biar tidak seperti tugas yang kemarin itu di tugas RTL-nya hanya videonya saja yang masuk. Itu belum mengerti Kak. Nah, sudah. Baik. Khusus untuk bukti karya, jadi itu memiliki tempat yang kalau di fasilitator mungkin tempatnya berbeda. Kalau di kakak selaku peserta mungkin bisa di runut di sana, dipilah yang mana lorong untuk bukti karyanya, kemudian apa-apa saja permintaannya nanti silakan dipenuhi di sana. Jadi kalau di LMS fasilitator khusus ada nanti mengenai bukti karya. Nah, terkait bisa atau tidaknya atau bagaimana caranya, tentunya di sana sudah ada panduannya. Kalau tidak salah, kalau memang dia menggunakan video, pasti ada ukurannya. Kalau menggunakan PDF, pasti ada ketentuannya untuk mengupload. Mungkin untuk yang lebih aman, bisa kakak mensematkan linknya saja sehingga bisa meminimalis beberapa hal yang tidak terbaca nanti di LMS. Jadi jika nanti itu terjadi, tentunya pasti saya akan konfirmasi kembali kepada kakak selaku peserta untuk memperbaiki atau memenuhi kembali ya. Jadi di sini kita saling melengkapi karena tentunya LMS ini kita pergunakan dengan banyak orang. Tentunya dari kakak sudah mengupload dengan baik dan benar. Mungkin di LMS saya masih belum terbaca karena ini memang sistem yang kendalanya banyak sekali. Tetapi dengan kita saling berkonfirmasi menjadi penyempurnaan untuk kita semua ya. Sehingga seperti kendala yang kemarin, walaupun di sana terbaca terlambat, tapi sebelumnya kakak masih terbaca di tanggal berapa kakak sudah mengupload dan berapa kali sudah mengupload. Jadi itu menjadi penilaian juga saya selaku fasilitator. Walaupun nanti statusnya di sana terlambat, tapi terlambatnya karena kenapa? Jadi memang karena butuh konfirmasi. Jadi itu tidak masalah bagi penilaiannya nanti. Yang jelas yang dibutuhkan adalah adanya tugas di LMS karena itu akan dibaca dari berbagai panitia yang ada di penyelenggara. Nah, mungkin itu saja
yang bisa saya tekankan kepada Kak Sunatra bisa dipahami ya Kak? Bisa Kak. Terima kasih sarannya. Oke. Ada lagi kakak yang lainnya? Cukup ya? Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat ya. Oke, sebelum kita tutup ya. Ada lagi kakak? Kira cukup. Oke. Nanti ada kekurangan di grup saja. Ya, di grup saja. Boleh di on kamera kita foto bersama kakak semua. Oke, yang terakhir mungkin kita on kamera, oke? Oke, saya tunggu ya. Senyumnya sudah kelihatan ini. Ayo rekan-rekan, Oke. pertemuan terakhir. On kamera. Ya, Ayo, on kamera. yang lain mana senyumnya? Oke. On kameranya. Ini yang paling cantik ini mana? Oke, kita ambil saja ya. Aduh. Kita ambil dalam hitungan ketiga. Boleh tangannya mengepalkan ke depan. Hitungannya 1, 2, 3. Saya ambil. Oke, saya kirim dulu di grup. Oke, kakak saya tutup dengan kata-kata penutup ya. Jadi sebelum doa ya. Jadi kegiatan kita sudah berakhir. Yang bisa saya ucapkan tentunya banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah berada di titik yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi makna tersendiri untuk kakak-kakak semua. Dan tidak lupa saya Tadi dapat sini. memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak yang kita pembelajaran kemarin secara luring maupun daring. Jika ada yang kurang lengkap, kurang berkenan, tentunya saya menyadari masih banyak kekurangan. Mari kita lengkapi dengan penyempurnaan materi-materi yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa saya pimpin langsung. Berdoa kita persilakan ya. Berdoa selesai. Oke, saya stop record dulu ya, kakak semua. Stop record.